Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi hudatil umam. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walidzalika qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim. Para pemirsa stasiun Umat TV yang sangat saya hormati, pada kesempatan siang menjelang sore ini, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga nikmat panjang umur, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatunya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan pernah bisa terhitung. Walaupun dengan alat canggih, dengan teknologi yang sekarang ini mutakhir, kalau dihitung secara rinci, nikmat yang Allah berikan kepada kita niscaya tidak akan pernah bisa dihitung satu persatunya. Para pemirsa hadirin rahimakumullah, kami pengurus Pondok Pesantren Al-Quran Darul Musyafa' Warung Gunung, Lebak, Banten, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita sudah tahu bahwa sebentar lagi, bahkan hanya hitungan hari saja, Ramadan akan segera tiba. Umat Islam di dunia semua merasa bahagia dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkannya masuk ke dalam api neraka. Apanya yang diharamkan? Jasadnya. Jasadnya saja sudah Allah haramkan masuk ke dalam neraka, apalagi ruhnya. Maka alangkah bahagianya kita selaku umat Islam, terutama kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bahagia tumbuh dalam diri kita sebagaimana tumbuhnya keimanan kita dan lebih mendalamnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Yang disebut pula bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Ada yang dikategorikan dengan rajanya bulan dari setiap tahun. Ada rajanya hari dari setiap minggu. Ada rajanya minggu dari setiap bulan. Maka untuk itu, patulah kita selaku umat Islam yang sejati, Muslim yang militan,
berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan. Maka momentum ini mari kita manfaatkan untuk kita sama-sama lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita membaca Al-Quran saja di hari-hari biasa selain bulan Ramadan, kita diberikan pahala oleh Allah. Falahu asyru amsalihah, 10 kebaikan pahala ketika membaca Al-Quran, 1 huruf saja. Tapi berbeda di bulan suci Ramadan. Istimewanya bulan suci Ramadan, Allah angkat pahala itu yang tadinya 10 menjadi tidak terhitung. Membaca Al-Quran di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, hanya 10 saja pahalanya. Tetapi di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan. Allah akan tambah pahalanya, bahkan mungkin berlipat-lipat. Saking banyaknya lipatan itu, maka ratusan, ribuan, bahkan miliaran pahala Allah berikan kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita selaku umat Islam, orang yang merasa diri beriman kepada Allah, perbanyak amal ibadah, banyak membaca Al-Quran, qiyamul lail di malam harinya, dan dijauhkan mudah-mudahan dari maksiat dan juga berbagai macam dosa. Para pemirsa, hadirin hadirat rahimakumullah, kita mendengar bahwa banyak pesantren-pesantren di Indonesia, bahkan ratusan ribu pondok pesantren di Indonesia. Terutama di pondok kami ini, pondok yang kecil. Kalau dalam bahasa nyanyian anak santri itu, di pondok kecil berlampu damar, rintih merintih, terdengar suara. Suara apa? Suara hujan yang menggericik. Dengan membaca Al-Quran, indahnya cinta pesantren, maka akan kita gapai harapan di masa yang akan datang. Banyaknya pesantren di Indonesia, ini adalah cerminan daripada majunya umat Islam di negara kita. Peradaban Islam bisa terjadi di Indonesia. Walaupun saat ini banyak carut-marut, kekacauan terjadi, fitnah di mana-mana, melanda para kiai, melanda para ulama, bahkan ulama banyak yang didiskriminasi, banyak ulama yang difitnah, bahkan tidak luput daripada perundungan. Mungkin ini salah satu di antara rencana orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang zalim terhadap umat Islam, zalim terhadap pondok pesantren. Banyak perundungan yang dibuat-buat. Apakah ini cerita-cerita yang memang dibuat atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Mungkin kita pun bisa merasakannya. Bagaimana cerita yang dibuat? Bagaimana cerita yang diada-ada? Bagaimana cerita yang sesungguhnya? Ini adalah pencitraan yang dibuat sehingga ketika ada sesuatu hal yang berbau maksiat, berbau kejahatan, berbau kejelekan, pondok pesantren sekarang ini semakin dipojokkan. Para pemirsa hadirin rahimakumullah, maka saya bertekad bahwa dengan doa dan munajat kepada Allah, mudah-mudahan kami pengurus pesantren-pesantren, baik pesantren saya di sini pribadi ataupun teman-teman saya para ulama, para kiai yang memiliki pondok pesantren, diselamatkan oleh Allah dari fitnah dajjal, dari fitnah-fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya perundungan. Para pemirsa, saya sangat miris selaku pengasuh pondok pesantren yang selalu update terus dengan berita-berita dan juga berita yang ada di media sosial ataupun di media elektronik yang sekarang ini sedang menyebar di mana-mana, berita-berita tentang kejelekan pondok pesantren, sehingga mereka yang memiliki anak yang ingin didatangkan, yang ingin dimasukkan ke pondok pesantren, mereka undur diri. Bahkan mereka berpikir, apakah mungkin akan terjadi kepada anak saya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya perundungan saja, tetapi terorisme
muncul dari kalangan pondok pesantren. Bahkan ulama-ulama disangka teroris, mereka difitnah teroris. Sekarang dewasa ini kita sudah pada tahu, sudah melihat di media sosial ataupun di media elektronik, semua bisa melihat hadirin, bahwa banyak ulama kiai yang dipertontonkan seolah mereka adalah orang-orang yang berperilaku jelek dan teroris. Bukan hanya itu, di pondok pesantren juga sedang viral sekarang. Banyak kiai, ulama yang mencabuli santri-santrinya. Apakah ini jujur benar terjadi atau hanya diskriminatif yang sengaja memojokkan para kiai ulama sehingga nama mereka tercemar dengan jelek, pondok pesantren mereka menjadi jelek, citra, image seorang ulama dan pondok pesantren dipertontonkan kejelekannya oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Apakah ini PKI ataukah apa golongan itu? Yang jelas ini adalah antek-anteknya Dajjal laknatullah alaih. Mari kita semua berlindung kepada Allah. Dalam bulan suci Ramadan sebentar lagi akan datang, kita memohon kepada Allah semoga dikuatkan kita semua iman dan takwa kita, kemudian amal ibadah kita oleh Allah selalu dan selalu akan terus ditambah dan dimantapkan dalam keyakinan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mendengar isu yang tidak jelas, isu-isu belaka yang mendiskriminatifkan seseorang, apalagi seorang ulama sebagai penuntun umat, sebagai penunjuk jalan kebenaran menuju kepada Rasulnya, menuju kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Mari kita bersama-sama untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, semoga kita semua umat Islam, bangsa-bangsa Islam di dunia, terkhusus adalah Palestina, Allahumma ansurhum fi Palestin, Allahumma ansurhum fi Palestin, Allahumma ansurhum fi Palestin. Ya Allah, ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami yang berada di Palestina, ya Allah, yang sedang dizalimi, yang sedang dihancurkan oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Dan kita semua di Indonesia dan di seluruh dunia, umat Islam makin dipersatukan, makin diperkuat keimanan dan keyakinan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaat, wabil khusus untuk al-faqir, saya pribadi dan umumnya untuk pemirsa dan juga hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.